kan energinya sangat dahsyat nih. Iya. Seorang Bu Mila ini ada energinya dahsyat. Harusnya itu ditangkap. Saya buat pojok baca. Oh gitu. Jadi di dalam ruangan itu ada pojok yang biasanya tidak dihiraukan seperti itu. Jadi saya hias sedemikian mungkin bersama guru-guru, bersama teman-teman yang punya hati juga. Jadi, dalam ini soal hati lagi ya. Soal hati juga ya. Ya, maksudnya punya hati yang ikhlas, yang sama-sama ingin berjuang untuk anak bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa, membuat pojok baca, menggambar pohon. Di situ ada gambar pohon besar, yang kalau kita ada di bawah pohon itu kita akan merasa damai ketika kita membaca buku, suasana berbeda seperti itu. Padahal di dalam ruang satu, kayak gitu. Tapi di pojokannya itu. Di pojok. Ya. Ya tentang hati tadi Bu, ya saya merekomendasikan itu ya. Jadi memang ketika sesuatu itu diberangkatkan dari hati akan sampai di hati. Iya, tuh. Kalau diberangkatkan dari hanya bibir, Iya, akan sampai di hanya telinga. Telinga, ya. Ya itu pedomani terus Bu, biar apa ya? Memang sejak dini, sejak masih TK, kemudian juga diberangkatkan dari hati, agar perjuangan kita ini memang apa namanya? Ya memang kita nggak ini ya, tidak berfokus pada hasil ya. Iya. Yang penting kita berjuang terus. Entah kita berjuang ya. Nanti hasilnya bagaimana, urusannya pokoknya kita berjuang lah gitu ya. Mau nanti majunya kapan nggak urusan. Yang penting semampu kita sekarang kita perjuangkan. Saya juga Bu berusaha untuk membantu lah ya. Apa namanya? Ya semampu saya. Anggota Koramil juga kan membantu ya. Iya, sangat membantu. Luar anggota biasa. Koramil Merake saya perintahkan untuk bantu sama itu apa namanya? Calon-calon penerus masa depan itu kan nanti kan. Terus alhamdulillah juga puji Tuhan perpustakaan apung juga. Betul. Walaupun nggak tahu lah seberapa besar lah. Yang penting kan bisa mencapai area-area blank spot ya. Iya. Karena kalau anak-anaknya untuk diberi pengetahuan melalui internet nggak ada, belum ada jaringan ya. Ya sudah perpustakaan. Kalau adanya cuma perahu kecil begitu ya sudahlah. Yang penting ada dulu. Ada kan? Dulu ya. Daripada nggak ada kan? Iya betul Pak. Ya terus jumlah muridnya berapa? 30 banyak 30 juga ya. murid ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa jadi semua itu kan. Jadi amin. jadi orang apa namanya ya, manusia-manusia unggul di masa mendatang nanti kan. Ya nggak harus jadi apa, yang penting dia jadi manusia yang unggul, yang berkualitas tinggi, kemudian mendatangkan atau menularkan kebermanfaatan. Karena sebetulnya sekarang itu ya kita nggak terlalu perlu orang-orang sukses ya. Iya. Jadi orang-orang yang memang punya hati berkasih sayang, memberikan suri toladan, memberikan pencerahan-pencerahan, membantu sesama. Iya, yang saya mau tekankan kepada mereka, ketika kita mencapai profesi kita, itu bukan untuk kita sendiri, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Menjadi terang dan garam ya. Iya, menjadi terang dan garam. Itu adanya di mana Bu? Terang dan garam itu. Ada di ayat Alkitab. Kalau di Islam tuh khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Iya. Nah, terus lanjut Bu. Tentang apa namanya? Perpustakaan apung sekarang sudah beroperasi lah ya. Bu Mila sebagai ketuanya. Iya. Pembinanya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Betul. Pak Iwan Setiadi ya. Iya. Jadi sejauh ini apa kendala yang dirasakan setelah ada perpustakaan apung kemudian sudah operasional sekian bulan itu, kendala yang paling menonjol apa Bu? Waktu kadang ya. Waktu ya. Ya. Waktunya Bu Mila karena harus ngajar siswa TK ya. Iya.
waktu. Jadi saya harus ngajar TK juga dan tapi kita tetap sempatkan lah selama dalam 1 bulan itu kita 3 kali lah usahakan lah untuk bisa berjalan. Ya kendalanya itu tidak terlalu serius ya. Paling operasional karena kita swadaya seperti itu dari Koramil bantu kita. Terus saya mau mengajak sebenarnya orang di kecamatan atau di Ketungau Tengah itu untuk melihat, bersyukur karena kita sudah diberikan fasilitas nih untuk menjangkau, untuk memajukan daerah sendiri. Jadi bagaimana kita itu bisa mengelola itu, bisa memberdayakan itu untuk memajukan pendidikan di situ. Baik, walaupun hanya sekecil itu gitu. Iya, itu saya sudah sangat bersyukur sudah ada itu. Tinggal kita menggerakkan lagi gitu. Kalau misalnya kompak itu bisa berdampak besar bagi semua kecamatan di situ, bagi semua pihak yang berkompeten di situ lah. Iya. Baik dari kecamatan juga diuntungkan, desa-desanya juga jadi anak-anak di situ jadi pintar seperti itu kan. Karena memang dengan adanya Covid ini jadi pendidikan itu tidak berjalan normal. Tidak bisa tatap muka. Tidak bisa tatap muka, internet juga kurang. Jadi memang perpustakaan tatap muka susah karena pandemi ini. Tapi mau virtual juga nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan. Terus harus bagaimana gitu kan? Harus bagaimana? Akhirnya ya anak-anak tamat SD ya nikah berhenti. Oh tamat SD nikah? Iya. Itu saya sayang sekali dengan yang seperti itu. Jadi saya berusaha untuk perpustakaan Apung ini tetap terus berjalan. Ya mudah-mudahan kan kita sudah bikin MOU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya. Mudah-mudahan memang betul-betul terkelola terus lah ya. Komunikasi terus dengan Dinas Perpustakaan ya biar hidup terus gitu Bu ya. Iya. Terus apa lagi selain waktu itu Bu? Berarti ngajar di TK itu setiap hari? Tidak sih, 4 kali. 4 hari dalam seminggu ya? 4 hari dalam seminggu kita bagi kelompok ya, TKA, TKB. Oh gitu? Iya. Itu setara atau beda? Beda. Kalau yang TKA itu usianya 3 tahun 9 bulan sampai 4 tahun 9 bulan, TKB 4 tahun 9 bulan sampai 5 tahun 9 bulan. Jadi itu juga baru. Kok nggak bulat gitu loh? Harus 4 tahun 9 bulan, 5 tahun 9 bulan itu kenapa nggak sekalian 6 tahun gitu? Atau memang begitu? Iya memang begitu. Saya pikir ngarang sendiri itu. Iya memang dulu itu belum ada TKA TKB. Belum ada TKA TKB, tapi karena waktu itu saya melihat juga dari playgroup yang ada di Belanda itu ada usianya. Oh gitu. Ditambah lagi dengan saya dipercayakan juga untuk mengajar TK di Jakarta, di playgroupnya itu ada usia-usia yang memang tidak bulat. Bukan, memang cara pembelajarannya beda. Kalau TKE beda, TKB beda. Karena gitu. Usianya juga beda. Karena usianya beda. Jadi yang dari Belanda itu nggak semuanya bisa diterapkan di Meraka lah ya. Nggak semuanya, tapi memang pengaruh usia itu sangat mempengaruhi. Tapi memang Bu Mila berupaya yang nilai-nilai yang ada di Belanda itu diterapkan di Meraka itu ya. Yang bisa diterapkan. Ya. Artinya yang semampunya lah kan. Iya, gitu. Semampunya. Apalagi yang contohnya apa tuh? Contohnya saya pernah melihat mereka praktek ya, kayak polisi, praktek patroli seperti itu. Yang kemarin saya bilang menggunakan, menggunakan baju profesi. Jadi mereka harus tahu betul tugas polisi itu seperti itu, sehingga gambaran mereka ke depan itu mereka tidak menghayal lagi polisi itu cuma menangkap orang jahat kayak gitu kan biasa cuma bilang seperti itu. Oh gitu. Di sana difahami sebagai polisi itu hanya sekedar menangkap
pencuri gitu ya. Ya, kebanyakan kalau kita tanya, cita-citamu apa? Polisi. Apa tugasnya? Nangkap penjahat. Kan kayak gitu. Padahal banyak ya. Banyak, ada patroli, kayak gitu. Mengatur lalu lintas. Jadi langsung praktek mereka, didampingi dari Kapolsek. Orang tua juga melihat, anak saya ternyata bakatnya ada ke situ. Nah, jadi dari situlah saya bilang, dukung ya anaknya. Wah, ini bagus ini Bu. Harus harus didengar orang banyak ini. Agar memajukan. Bagaimana perbatasan itu kan berandanya negara, etalasenya negara. Masa kondisinya seperti itu? Iya, kita majukan, benteng. Kan? Iya. Benteng. Jadi harapannya Bu Mila apalah itu? Harapan saya itu sebagai pada kapasitas guru TK ini ya, yang kuliahnya di Jakarta, prakteknya di Sumba, kemudian pernah mendapatkan pengalaman 5 tahun di Belanda. Artinya pernah mendapati bagaimana kurikulum di Belanda, sistem pengajaran di Belanda. Jadi harapannya Bu Mila apa nih pada pihak-pihak yang berkompeten lah di sini gitu. Harapan saya kedepannya, saya berharap sekali bahwa anak-anak yang ada di perbatasan itu mereka punya potensi yang luar biasa yang harus kita gali, harus kita majukan, kembangkan. Ya, mungkin kita tidak bisa langsung terjun seperti itu, tetapi melalui kami guru yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di situ, harapan saya juga kepada guru-guru, jangan gampang menyerah, terus kreatif dan memikirkan bagaimana caranya bisa membuat anak-anak di situ itu bangkit semangat belajarnya, bukan pasrah dengan keadaan kami di hulu tidak ada fasilitas dan sebagainya, jadi biasa-biasa saja seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru-guru di sana untuk menggali potensi anak. Dan ketika kita melihat anak itu punya potensi, kita beri support dia, kita beri dukungan. Ayo kamu terus belajar. Seperti yang saya bilangkan tadi, anak TK yang bisa membaca itu, saya kasih support orang tuanya yang paling penting. Nih, tolong dibaca terus, dididik terus. Nanti kalau ada kegiatan perlombaan dan sebagainya, saya berusaha untuk bisa menampilkan anak ibu. Seperti itu. Itu harapannya ya? Itu harapan saya. Jadi memang sebetulnya sangat layak. Sekali lagi saya salut Bu, sangat layak saya sebut sebagai perempuan pejuang. Kenapa? Saya tadi mencoba harapannya Bu Mila ini apa? Bayangan saya, Bu Mila akan minta dibangunkan sekolah yang bagus. Ternyata tidak. Ternyata yang disampaikan Bu Mila adalah orientasinya kepada justru perjuangannya. Jadi diajak orang-orang untuk berjuang. Ayo, jangan menyerah dengan keterbatasan. Keadaan yang serba terbatas. Jangan menyerah. Jadi makanya saya bilang Bu Mila ini memang pejuang sejati. Jadi perempuan pejuang. Nah, justru orang yang beginilah yang harusnya kemudian ditangkap oleh pihak-pihak berkompeten untuk diberdayakan secara maksimum gitu. Sehingga kan energinya sangat dahsyat nih. Seorang Bu Mila ini ada energinya dahsyat. Harusnya itu ditangkap, diberdayakan, kemudian difasilitasi secara maksimum. Ini, waduh, luar biasa. Lagi-lagi aku menemukan mutiara di bumi Senentang ya. Kita tulis dulu bukunya nih ya. Kita tulis lagi, ya Mas. Tulis lagi nih. Kodim 1205 Sintang. Kembali menemukan mutiara di bumi Senentang kan gitu. Oke lah. Luar biasa. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Mungkin cerita-cerita yang belum ini. Sebetulnya banyak ya, 5 tahun loh. Banyak. Kalau aku suruh ceritakan semua, berapa menit sudah Mas? 50 menit ya?
mau disudahi. Enggak merasa. itu baru kita cerita playgroup itu ya. Iya. Belum nanti grup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berarti Godric sampai kelas berapa di sana? Grup berapa? Grup 1. Grup 1 ya. Kita yang nomor 2 lahirnya di mana? Di Belanda juga. Di Belanda juga. Nomor 3 di sini. Nomor 3 ya di Indonesia. Di Jakarta. Itu nomor 1, nomor 2 sama-sama di Kampen ya. Sama-sama di Kampen. Ya. Ya itulah bagaimana ya? Karena memang kita orang dari desa, kita tahu keadaan di sana, banyak orang punya potensi. Tapi kita tidak bisa melihat ketika anak itu dia dari playgroup, dia SD kelas 1 sampai kelas 6, ternyata dia tuh nilai atau EQ-nya itu kurang. Misalnya seperti ini. Dulu waktu saya SD, saya tidak terlalu memikirkan tentang pelajaran. Yeah. Tidak konsentrasi gitu belajar, sehingga hampir saya tidak naik kelas waktu itu. Jadi saya sebagai guru sekarang melihat ketika anak itu tidak serius dalam belajar, jangan sampai kita berpikir anak itu tidak bisa apa-apa. Ya. Ternyata itu dia punya bakat yang lain gitu. Ada bakat yang lain. Sepakat. Artinya gini, bahwa ya adalah pertentangan antara eksak dan sosial itu kan, ya kan? Kalau orang sosial itu udah dicap bodoh aja gitu kan. Ya. Padahal ya itulah kelebihan dia. Kan bukankah manusia itu diciptakan beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing toh? Jadi kalau ada orang yang mungkin eksaknya kurang, dia mungkin sosialnya bagus. Sebaliknya juga begitu, kalau sosialnya kurang dia eksaknya bagus gitu kan. Ya begitulah, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi termasuk ini Bu, tidak berorientasi pada ranking ya. Betul ya. Karena belum tentu orang sekolah yang ranking terakhir itu kemudian begitu aksi di lapangan dia belum tentu kalah dengan yang di sekolah ranking 1 kan. Iya. Kan gitu. Bumila sekarang mungkin yang ranking 1 sekarang nggak tahu apa ada. Kan? Ada teman saya bilang gini. Kalau sekarang udah sama-sama di Merak ini, dia pintar memang waktu SD. Coba kalau kita tes, pasti saya lebih tinggi nilainya. Sekarang ini, tetapi dia hanya tamat SMA saja. Dia tidak berpikir ke depan itu sebenarnya kalau dia kembangkan, dia bisa lebih hebat lagi. Dia tidak mikirnya sampai ke situ. Jadi dia saat ini menyesal lah untuk itu. Jadi nanti sekarang anak dia nih TK gitu, saya didik kayak gitu. Ya, jadi ya memang kita ketika masih sekolah itu, kalau kita pintar, jangan pintar untuk diri sendiri. Jangan untuk diri sendiri. Jadi kita harus bisa membagikan kepintaran itu kepada orang lain. Artinya tuh bermanfaat lah. Ya. Berarti selain memang kita memberikan materi akademik, itu juga memberikan materi nilai-nilai kemanusiaan ya. Iya. Jadi kepada siswa itu. Iya. Jadi bahwa karakter. Jadi guru itu bukan hanya soal mentransfer ilmu. Iya. Tapi juga mentransfer nilai pengetahuan nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan penting karena menurut saya. Sebetulnya kita hidup di dunia ini kan yang paling utama itu memanusiakan manusia kan. Iya. Itu. Bahkan ada seorang ulama ini Bu. Ulama dari Yaman sana mengatakan kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Gitu. Jadi artinya apa? Oke, kita beragama, tapi kita dahulukan memanusiakan manusia. Karena sesungguhnya agama itu hadir untuk memanusiakan manusia. Iya, kan gitu. Betul, setuju. Jadi fokus orientasi kita adalah yaitu bagaimana memanusiakan manusia. Jadi itu ya siswa itu diberikan selain akademik diberikan nilai-nilai kemanusiaan, bahwa kalian selain juga pintar akademik juga harus tidak boleh untuk diri sendiri, tapi ketika ada kawannya mungkin kok
kurang gitu ya, ya ajari dia gitu. Jadi berbagi lah ya, berbagi berkasih sayang kepada sesama itu. Karena memang tujuan kita setelah kita sukses, misalnya jadi dokter ya, kita itu untuk orang lain kan, bukan untuk diri sendiri. Ketika kita mencapai profesi kita untuk orang lain, bukan untuk kita melayani orang lain. Seperti guru melayani orang, dokter melayani orang, tentara melayani orang. Jadi semua itu untuk melayani orang gitu. Mas Eka melayani orang juga. ya betul juga tuh ya. Jadi sebetulnya hidup itu begitu ya. Iya, bukan untuk diri sendiri. Ya betul. Jadi untuk melayani orang lain lah ya. Ya. Terus ada lagi Bu yang lainnya? Yang mau disampaikan. Ini mumpung nanti kan akan didapati orang banyak nih podcast kita ini. Satu kerinduan saya. Kembali ke Sumba. Saya pengen sekali untuk bisa kembali ke Sumba. Luar biasa ini memang ini perempuan pejuang ini. Nanti kita kasih inilah Mas, itu apa namanya? Plakat. Ya. Langsung tampilkan di sini plakatnya, bawah sini. Lain. Udah, nanti kan luar biasa nih. Keren. Biar didapati dunia nih nanti. Anak-anak didik yang saya ajari waktu itu sekarang udah kuliah, udah ngambil S2 dan sebagainya. Anak didik yang waktu saya TK, ya waktu TK dulu, waktu di Sumba. Oh gitu. Iya, mereka langsung studi ngambil S2, konsultasi dengan saya. Lanjut terus berjuang, saya bilang gitu. Waduh. Jadi muridnya sudah ada yang jadi dosen. Sudah ini dia di sekolahnya Pak Hutapean. Pak Menteri Pak Hutapean di Sumatera. Di Sumatera. Oh, ya. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kan itu kan marga Batak toh? Iya. Waktu itu Pak Menteri Hutapean Menteri Perindustrian waktu itu. Menteri Perindustrian. Iya, cuma sekarang punya universitas di Sumatera Utara. Iya. Universitas apa itu? Kristen kalau nggak salah ya. Universitas Kristen Hutapean itu. di Kota Medan. Jadi itu. Saya masih terus memberikan support kepada itu. Nah, ini dia. Nanti ini tampilkan aja lah. Ini penghargaan saya lah kepada Bu Mila ya. Nah, nanti tampak nggak di situ kamera? Nah. Ini sebagai penghargaan saya kepada Bu Mila yang betul-betul luar biasa ya, walaupun wanita tapi energinya dahsyat ya, melebihi saya yang pria. Ya gimana orang cita-citanya mau ke pelosok terus berjuang demi kemanusiaan. Makanya tulisannya adalah let us keep humanize human with humanity. Humaniora. Itu jadi closing yell saya nanti. Gitu. Ya Bu ya, ini sebagai apresiasi, kemudian memberikan tambahan energi bagi Bu Mila. Tidak perlu kecil hati dengan segalanya yang serba terbatas. Teruslah berjuang demi kemanusiaan, memanusiakan manusia, ya, memajukan kemanusiaan. Pokoknya udahlah orientasinya manusia. Jadi kalau saya punya satu prinsip begini Bu, bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi, namun besaran kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Nah itu, jadi nggak urusan mau guru TK kayak mau tentara, mau tukang sapu, tukang gali kubur, nggak urusan. Yang utama adalah dia bermanfaat. Mau pangkatnya apa, mau jabatan setinggi apa, kalau merugikan. Untuk apa itu? Betul. Ya kan, malah nggak ada manfaatnya, malah tidak dibutuhkan orang. Iya, tidak dibutuhkan. Penggali kubur dibutuhkan orang karena mau mati, kan? mau dikubur, memberi manfaat bagi orang mati kan? Iya. Gitu. Oke lah. Mungkin lain waktu kita bincang-bincang lagi Bu ya. Oke. Atau masih ada lagi yang ingin disampaikan pada orang banyak ini? Iya. Motivasi lah Bu bagi orang-orang, ini Bu Mila saja yang perempuan
yang katakanlah nggak punya ya katakanlah kekayaan Bu ya. Iya. Tapi punya ilmu yang kemudian bisa diberikan kepada orang banyak, ilmu yang manfaat. Jadi ilmu itu kalau digunakan atau diamalkan, nah itulah yang ilmu manfaat. Maksud dari ilmu manfaat itu ilmu ketika dimanfaatkan ya. Silakan Bu sampaikan kepada, arahnya ke sana aja. Kamera sana. Memberikan motivasi kepada orang-orang lah. Iya, yang pertama motivasi yang pertama, saya mempunyai prinsip. Kita punya 3 orang tua. Yang paling pertama Tuhan adalah orang tua kita. Yang kedua orang tua kandung kita. Dan yang ketiga guru. Wah, luar biasa itu ya. Keren. Iya. Jadi melalui orang tua kita bisa sukses karena dukungan orang tua. Dan ketika kita sukses, kita harus membagikan kepada orang juga untuk sukses bersama-sama. Dan jangan menyerah ketika kita diperhadapkan dengan keterbatasan, baik itu fasilitas, baik itu sarana yang diperlukan. Tetapi kita harus bisa melihat apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita angkat dan bisa dilihat oleh orang banyak, sehingga orang melihat, oh ternyata itu masih bisa dilakukan, sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang. Mungkin orang melihat kita cuma hanya guru biasa, tetapi kita punya manfaat atau mempunyai pengaruh yang luar biasa. Jadi pesan saya kepada guru, baik itu guru honor khususnya, jangan menyerah. Jangan menyerah, tetap berjuang. Tetap berjuang, karena kita punya tugas yang sangat luar biasa. Sukses, orang bisa sukses karena ada guru. Ya, betul. Bisa jadi bahasanya itu bukan hanya guru, ya guru itu orang mulia loh. Ya. Jadi jangan disebut walaupun hanya guru, oh tidak. Mulia. Guru itu orang mulia kok. Iya. Ya kan? Jadi ketika orang sudah menjadi sesuatu yang berhasil mencapai cita-citanya, itu berangkat dari orang tua tadi. Yang pertama Tuhan, orang tua dan guru. Jadi banggalah menjadi seorang guru. Ya, terima kasih Bu. Nanti closing yell-nya begini, saya bicara ke sana, terakhir nanti kita sama-sama ke sana. Ucapkan humaniora. Gitu. Humaniora. Ya. Saya bicara ke sana dulu, baru nanti kita sama-sama humaniora. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.